Shalom, GCKI Pembawa Damai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersukacita hari ini karena kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun lewat online. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita persiapkan diri kita dengan menyanyikan pujian Bersinar Yesus Menginginkan Daku dari Kidung Jemaat, bait yang pertama dan keempat. Kita nyanyi bersama saudara. Haleluya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk senantiasa bersinar di dalam melayani Dia, menjadi saksi, garam dan terang dimanapun Tuhan memimpin kita. Tuhan Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Haleluya. Refnya lagi kita nyanyikan saudara. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinarlah kita. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Sekali lagi, aku bersinar terus. Haleluya. Kita berdoa saudara. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini di dalam suasana pandemi ini. Kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah. Syukur bagimu ya Tuhan, walaupun kami dibatasi oleh pertemuan secara fisik, tapi kami sungguh percaya Tuhan Yesus menyertai dan hadir di tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Karena kami sungguh menyadari sesungguhnya pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kuasa penyertaan Tuhan, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami. Kami dilawat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh kami alami di dalam ibadah hari ini, di rumah kami masing-masing, di tempat aktivitas kami masing-masing. Tuhan mengampunkan dosa-dosa kami, melayakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kami di dalam ibadah ini. Dan juga firman-Mu yang hendak kami nikmati bersama. Tuhan berkati.
Biarlah Engkau memberikan kami hati yang lembut, hati yang sungguh terbuka untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita perbincangkan hari ini adalah tentang bagaimana kita menentukan prioritas di dalam pelayanan agar layak di mata Tuhan. Mana yang terpenting di dalam pelayanan kita. Karena saudara, ada orang beranggapan tidak perlu ke gereja, yang penting berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Tentu pandangan ini adalah pandangan yang keliru, saudara. Karena di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti yang dibiasakan oleh orang-orang. Tapi marilah kita semakin giat melakukannya untuk menjelang kedatangan Tuhan kelak. Saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita sekarang belum memungkinkan, tetapi kita berdoa dan berharap di masa-masa yang akan datang kita akan bertemu kembali secara fisik untuk dapat berkumpul melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Amin. Haleluya. Dan ada juga saudara yang kasih Tuhan, orang yang rajin ke gereja tetapi banyak orang yang dikecewakannya karena tidak menjadi teladan, ya, menjadi batu sandungan. Sehingga orang berkata, orang ini rajin ke gereja tetapi tidak kelakuannya tidak seperti yang diteladankan oleh orang-orang Kristen. Ya, menyedihkan saudara. Ada juga orang karena alasan aktivitas-aktivitas seremonial keagamaan malah mengabaikan keluarga, lingkungan sekitar, dan tidak menjadi peka, sehingga dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan gereja, sehingga tidak melayani sesama, melupa akan keluarga. Nah, ini juga adalah keliru, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana seharusnya kita melayani? Ya, kita harus menjadi bagian dari gereja, bagian dari jemaat Tuhan, tetapi juga harus orang yang diutus dalam pelayanan keseharian kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dan seterusnya, saudara yang kasih Tuhan. Untuk itu, sebagai landasan dari renungan firman Tuhan hari ini, kita dengarkanlah Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 menjadi landasan renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita simak bersama, saudara. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini,
aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. ketika Yesus dan murid-murid Haleluya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari akan terberkati olehnya. Saudara yang kasih Tuhan, dalam perikop ini kita melihat ada 4 tipe manusia dalam menyikapi pelayanan. Dan kalau kita sungguh mengamatinya, akan menolong kita untuk bercermin di dalam menentukan prioritas pelayanan kita, sehingga layak dan berkenan di mata Tuhan. Tipe manusia seperti apa, saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, kita melihat di sini ada orang Farisi. Yang kedua adalah imam. Yang ketiga adalah orang Lewi. Dan yang keempat adalah orang Samaria. Saudara yang kasih Tuhan, tipe manusia pertama, orang Farisi ini, kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Orang Farisi ini adalah orang yang mewakili, yaitu orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Dia kalau ditanya ayat-ayat firman Tuhan, fasih, hafal, tetapi dia tidak menjadi pelaku firman. Kemudian orang tipe seperti ini adalah orang yang suka berdebat kusir, ya kan? Suka mengkritik tapi tidak memberi solusi. Ya, seperti pertanyaan orang Farisi kepada Yesus. Ya, mungkin saja dia tulus, tetapi kemungkinan juga tidak tulus. Oleh karena apa? Ada pertanyaan yang menjebak di sana. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, suka berdebat, suka mengkritik tapi tidak ada memberikan solusi. Kemudian juga suka cari alasan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang salah. Nah, inilah tipe orang Farisi. Tentu tidak semua orang Farisi demikian, Bapak Ibu Saudara, tetapi adalah di dalam konteks perikop ini. Kita harus mengetahui firman Tuhan memang betul. Tetapi tidak hanya sekedar tahu. Kita juga harus melakukannya. Begitu saudara yang kasih Tuhan. Jadi jangan kita menjadi orang-orang Farisi masa kini. Ya, kita melayani bukan hanya sekedar berteori. Amin. Kemudian tipe yang kedua adalah imam. Nah, yang digambarkan dalam perikop ini, imam adalah orang yang mewakili orang-orang yang kelihatannya religius, rohani, ya, dan juga sibuk dengan kegiatan-kegiatan seremonial keagamaan, ya, disandra, diikat atau dipenjarakan oleh kegiatan-kegiatan rutinitas keagamaan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, mungkin lebih mengutamakan jabatan ketimbang pelayanan yang mendesak. Kalau kita baca di dalam ayat 31 itu, saudara yang kasih Tuhan, dia melihat orang yang seharusnya membutuhkan pertolongan, tetapi karena mungkin dia takut orang itu sudah mati, lalu nanti dia tersentuh oleh orang yang mati, sehingga dalam pelayanan dia najis, ya, sehingga dia tidak bisa melayani. Kira-kira begitu, saudara yang kasih Tuhan. Itu mungkin, tetapi bisa aja alasan yang lain. Tapi kita jelas melihat di sini, dia lebih mengutamakan tugas dia sebagai imam, tidak sensitif dengan lingkungan sekitarnya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, apakah pelayanan seremonial itu penting? Ya, memang penting. Tapi kadangkala ada saatnya kita harus melakukan yang lebih penting daripada itu. Kita tidak cukup menjadi orang yang religius, orang yang rohani, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kita juga harus menjadi model Kristus. Artinya menjadi suratan Kristus yang nyata. Tidak ada manusia yang melihat Tuhan. Tetapi kalau orang melihat orang-orang percaya dengan rendah hati, sabar, lemah lembut, dan lain sebagainya,
mencirikan ciri daripada Yesus, ya, orang pun akan terhantarkan untuk mengenal Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, adakah engkau sekarang ini sedang disandra, dibelenggu oleh tugas-tugas seremonial keagamaan? Ya, kita harus bertobat, saudara yang kasih Tuhan. Itu tipe manusia yang kedua. Dan tipe manusia yang ketiga adalah orang Lewi. Di dalam ayat 32 kita melihat di sana. Dalam ayat 32 dikatakan, saudara yang kasih Tuhan, bahwa demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Coba, saudara yang kasih Tuhan. Ada orang yang mengalami luka, dirampok, mengalami kecelakaan. Tetapi orang Lewi ini menghindar dari kejadian itu. Rupa-rupanya dia juga tidak mau ambil pusing, tidak mau ambil tanggung jawab soal itu. Nah, kelompok orang seperti ini adalah kelompok yang dikhususkan sebagai pelayan di bait suci, tetapi tidak peka, tidak peduli. Ya, kita tahu dalam bangsa Israel, suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk melayani di bait Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, orang seperti ini harus bertobat, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam konteks kehidupan keseharian kita, kadangkala kita melihat seseorang itu hanya sebatas jabatan gerejawinya saja. Kita tidak boleh berhenti hanya sebatas punya jabatan gerejawi, tetapi harus mendasarkan pelayanan kita pada kepekaan kepada sekitar kita. Apa yang di depan mata kita, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita menjadi orang yang peka. Oke, memang kita semua orang Kristen dikatakan adalah umat yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Tetapi Tuhan bukan memanggil kita untuk hanya berkutat di seputar kalangan sendiri kita, tetapi juga kita harus melihat keluar sana. Ada orang yang butuh pertolongan, ada orang yang butuh keselamatan, ada yang butuh uluran tangan kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, jangan menjadi tipe orang ketiga ini, orang Lewi yang digambarkan dalam perikop ini. Tetapi ada suatu tipe manusia yang perlu kita teladani di sini, adalah tipe yang keempat, orang Samaria. Dalam ayat 33 sampai 34 dikisahkan, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana orang Samaria ini bertindak dengan luar biasa. Kita melihat dalam ayat 33 dan 34 di sana dikatakan, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Ayat 35 dikatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa orang Samaria ini. Padahal orang Samaria ini digambarkan di kala itu adalah orang yang boleh dikata warga kelas 2. Karena apa? Karena orang ini adalah orang campuran gitu ya. Orang Samaria, orang disebut orang Israel bukan, disebut umat Allah juga bukan, begitu ya. Tetapi di sini, dan biasanya orang Yahudi memisahkan diri atau menjauhkan diri dari orang-orang Samaria ini. Tapi sengaja Tuhan Yesus memberikan tipe dan model orang Samaria ini. Karena apa? Karena kelompok yang demikian adalah mewakili orang-orang yang dianggap kelas 2 tetapi sungguh punya kepekaan dan punya hati nurani, tidak membiarkan orang lain
mengalami kecelakaan begitu ya, dia rawat, ditolong, dibawa ke penginapan untuk diobatin, saudara kasih Tuhan. Tuhan tidak mengutamakan jabatan gerejawi, tetapi lebih mengutamakan fungsi pelayanan yang punya dampak kepada sekitar kita. Ya, bukan melihat engkau apakah engkau sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau adalah engkau kenali Tuhan Yesus dan engkau mengikuti teladannya dan peka kepada orang-orang di sekitarmu. Tuhan lebih menghargai tindakan nyata kita ketimbang kita berteori. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Adakah kita memiliki model seperti orang Samaria ini? Atau seperti orang Farisi? Atau seperti imam itu? Atau seperti orang Lewi itu? Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan bersama firman ini. Dalam suasana pandemi ini, Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk merenung, agar kita mengevaluasi pelayanan kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur akan firman-Mu hari ini yang menyapa kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami menjalankan kegiatan keagamaan kami hanyalah sekedar seremonial belaka, hanyalah berteori belaka, hanyalah menjadi orang yang eksklusif untuk memperhatikan orang-orang yang di dalam kami sendiri saja, takut mengambil resiko. Ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memperlengkapi kami, memberikan kepekaan hati seperti orang Samaria ini, sehingga kami sungguh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka sekarang Tuhan. Tuhan, berkati, lawati. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami keterpurukan secara ekonomi, keuangan, hidup hari-hari, Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan buat mereka ya Tuhan. Mereka yang mengalami ketidakharmonisan, mungkin oleh karena situasi-situasi yang tidak mendukung di dalam kehidupan mereka. Ya Roh Kudus, lawati mereka supaya damai sejahtera di antara kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa ini, biarlah bangsa ini semakin terbuka untuk Injil Kerajaan-Mu, supaya semakin banyak diselamatkan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, biarlah pemerintah kami diberikan Tuhan kebijaksanaan untuk hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi kondisi-kondisi di negara ini, baik ini mengenai pandemi corona, juga mengenai situasi-situasi politik, sosial, kemasyarakatan. Biarlah Engkau memberkati mereka, dan biarlah negeri ini mengalami transformasi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sidang jemaat yang kasih Tuhan. Kita berdoa dan berharap di minggu depan kita bisa bersama-sama ibadah secara offline. Tuhan memberkati. Shalom.